Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kembali kita dipertemukan di kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan kita ya, berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Insyaallah di kelas kita ya, baik kita lakukan secara daring maupun luring, ada 3 kitab yang akan kita bahas. Itu melanjutkan Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ya, berkaitan dengan ilmu nahwu. Kemudian Mukhtarat kita akan bahas bagian sorofnya, dan kemudian kitab yang ketiga Amsilatul I'rab ya, berkaitan dengan i'rab. Nah, kemarin ini bareng kemarin Mas Andi kepotong ya karena habis waktu. Jadi kita coba ulas ringkas saja ya, karena ini Pak Rahmat juga sudah ahli. Saya kira ini nggak perlu dalam-dalam mengulangnya. Wah, Masya Allah, buat Ustaz. Jadi ini berkaitan dengan al-hal ya, yaitu tentang keterangan kondisi atau keadaan dari pelaku atau subjek atau fa'il di dalam kalimat ya. Maka hal ya disebutkan untuk menjelaskan libayani hayatil fa'il, menjelaskan kondisi fa'il pelaku, atau menjelaskan kondisi maf'ul bih ketika suatu perbuatan terjadi. Contohnya ja'a Muhammadun rokiban ya. Muhammad datang rokiban dalam keadaan berkendara. Nah, maka rokiban itulah halnya. Menjelaskan Muhammad ya, bahwasanya Muhammad itu ketika dia melakukan suatu pekerjaan ya, dia sambil berkendara. Gitu ya, sholla aliyun jalisan, Ali sholat jalisan ya, sambil duduk ya. Dan contoh-contoh yang lain saya kira mudah wadih. Ringkasnya kemudian di topik berikutnya disebutkan di antara tanda bahwasanya itu adalah hal, dia bisa menjawab pertanyaan kaifa ya, atau li kaifa untuk apa, atau bagaimana ya. Maka tadi sholla aliyun jalisan ya, Ali sholat. Bagaimana sholatnya atau bagaimana keadaannya ketika melakukan sholat? Maka jalisan di sana menjawab pertanyaan kaifa, sehingga jalisan kita bisa pastikan dia adalah hal, bukan maf'ul mutlak, bukan maf'ul bih, ya, bukan apa itu, bukan maf'ul li ajli ya, atau kedudukan yang lain. Lebih pasnya hal gitu. Meskipun nanti kalau bapak-bapak nanti lebih akan membaca banyak kitab, itu kadang kita kebingungan ya. Kadang menentukannya karena agak-agak mirip. Kadang ada yang entah ini hal ya, entah ini maf'ul mutlak misalnya, kadang kita ada sedikit kebingungan, dan memang kadang memang ulama berbeda pendapat ya. Ketika mengi'rab bisa jadi ada yang menentukan itu hal, ada yang menentukan itu maf'ul mutlak. Itu biasa. Seperti halnya dalam ilmu fikih ada khilaf di antara ulama, begitu juga dengan i'rab ya. Biasa saja. Kemudian wa syartul hali an yakuna nakiroh. Jadi hal itu harus nakiroh, tidak boleh ma'rifat. Itu maka sholla aliyun al jalisa itu salah ya. Harus jalisan, harus nakiroh, yaitu biasanya kalau dia mufrad tanwin. Kemudian hal kemarin sudah disebutkan, dia bisa jadi dalam bentuk mufrad, bisa jadi murokkabah. Mufrad artinya dia berupa isim tunggal. Isim tunggal artinya dia bukan susunan jumlah atau murokkabah ya. Isim tunggal maksudnya bukan di sini mufrad dari sisi jumlah, tapi dia berupa kata tunggal gitu ya. Karena kalau kita lihat contoh di sini ada apa ini? Ada hal yang dia mufrad jumlahnya jalisan, ada jalisa ini dua, karena kebetulan failnya dua maka dia juga mengikuti ya, nanti ada di aturan ini. Sholla al auladu jalisina. Kenapa pakai jalisina? Karena failnya jama al auladu, bukan jalisan gitu. Jadi jalisan kalau mufrad ya, seperti contoh yang pertama tadi. Itu mufrad. Kemudian ada hal yang dia murokkabah berupa susunan. Contohnya apa? Ja'al waladu.
ya, al-waladu, anak kecil itu, anak laki-laki itu ja'a datang. Ya beki dalam keadaan menangis. Nah, maka di sini ya beki ini bukan mufrad, maksudnya dia bukan isim tunggal, tapi dia adalah jumlah yang tersusun atas jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah dia. Ya beki di sana ada fa'ilnya, ya, ada fa'ilnya domir mustatir, ya. Kemudian begitu juga ja'a Aliyun yamshi, ya. Ali datang dalam keadaan berjalan, masya yamshi. Nah, itu semuanya berupa apa? Halnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, berbeda dengan yang bawah, la tashrab wa anta qaimun. Ya, la tashrab, janganlah kamu minum. Inilah kalimat utamanya. Ya, failnya apa? Anta. Ya. Kemudian untuk menjelaskan anta, datanglah halnya. Apa itu? Wa anta qaimun. Ya. Cuman di sini karena dia berupa apa namanya? Berupa jumlah, ya, berupa jumlah, ini biasanya memungkinkan ditambahkan atau didahului oleh nama yang namanya waw hal, ya. Wa anta qaimun, ya. Wa anta qaimun. La tashrab wa anta qaimun. Dalam Al-Qur'an juga banyak ya penggunaan apa ini? Penggunaan hal, ya. Di antaranya menggunakan sigoh waw hal seperti ini. Yang saya ingat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya, berbicara tentang orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi ada kata di sana wa ma yash'urun. Jadi Allah bercerita wa ma yakhda'una wa ma yakhda'una wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ya. Wa ma, di sini ada sebelumnya, ya. Wa ma yash'uruna. Wa ma yash'uruna. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Ya kan? Setelah Allah katakan orang-orang munafik itu mereka mencoba untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, kemudian Allah tegaskan kebalikannya, ya. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Kemudian Allah tambahkan wa ma yash'urun di belakang sebagai hal. Inilah waw halnya. Ma yash'urun, ya, dalam keadaan mereka tidak sadar. Terjemahnya begitu. Sambil mereka tidak sadar, ya, bahwa mereka itu sebenarnya yang tertipu gitu, karena mereka merasa membuat makar terhadap Allah dan orang-orang beriman, padahal itu mereka dalam makarnya Allah gitu. Karena Allah lah yang apa namanya, sebelum mereka melakukan itu Allah lah yang telah menuliskan takdir seluruh makhluk termasuk takdir mereka melakukan makar itu. Ya, ini bagian dari makar Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka sendiri tentunya, ya. Wa ma yash'urun. Maka ini contoh apa ini? Contoh dalam Al-Qur'an yang menggunakan sigoh atau bentuk hal, ya, di dalam kalimat gitu. Inilah waw hal, dan ini ma yash'urun ini tentu masuk apa ini? Murakkabah, ya, hal yang berupa susunan, berupa jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Karena bisa ditangkap. Kemudian al-qaidah kemarin udah dibaca, ya, kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakira fahiya sifah. Nah, kemarin bisa dibedakan bahwasanya apa kalau failnya kalau suatu kata yang diikuti oleh semacam apa ini oleh suatu murakkabah, susunan seperti itu, dan ternyata dia nakiroh, waladin solihin yada'u lahu, nah ini nakiroh, ya, maka yada'u lahu ini bukan hal, gitu, ya. Dia baru hal kalau apa? Kalau
kata yang dia ikuti itu berupa isim ma'rifat gitu ya. Jadi isim ma'rifat ya, al-waladu ja'a al-waladu yabki. Ya, al-waladu anak laki-laki itu telah datang yabki dalam keadaan menangis. Pas dia datang dia sambil menangis gitu. Nah, jadi ini hal menyatakan kondisi pelaku ya ketika terjadi suatu perbuatan datang, gitu kan? Kalau yang atas ya, ini doa apa namanya ini apa dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 amal jariah. Di antaranya yang ketiga adalah awaladin solihin yada'ulahu. Ya, setelah menyebutkan 2 yang pertama, ya, kemudian yang ketiga Nabi SAW menyebutkan dan anak kecil ya atau anak ya atau anak yang soleh waladin solihin ya daulahu yang dia punya sifat ya punya sifat apa ya daulahu senang suka istiqomah ya di dalam mendoakan orang tuanya ya daulahu. Nah, gitu. Maka ini bukan keadaan tertentu saja pada saat tertentu saja ya ketika terjadi suatu perbuatan saja tidak tapi apa konsisten. Kenapa? Ini bagian dari sifat anak tersebut, anak soleh tersebut gitu ya. Ya itu bedanya. Jadi kalau dia hal harus mengikuti suatu isim yang sifatnya ma'rifat gitu ya. Kalau dia bukan ma'rifat tapi nakiro maka murakkabah yang mengikutinya ya daulahu di sana ya itu bisa dipastikan sebagai sifat saja. Kemudian ini kemarin udah dibaca juga ya. Hal itu dia berupa isim fa'il atau maf'ul, jalisan, rokiban yaitu fa'il ya bukan masdar. Kan dibahas di ilmu sorof ya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun begitu. Maka hal itu harus diambil di mana di posisi fa'il atau maf'ul. Tidak boleh ambil dari masdar. Gitu ya. Kenapa? Kalau masdar ini dipakai untuk kedudukan yang lain ya, misalnya sebagai maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Nah, itu yang pakai masdar. Tapi kalau hal ya tidak boleh pakai masdar, tapi ambil apa? Dari susunan fa'il maf'ul bi. Yaitu makna ketentuan yang pertama di sini. Kemudian biasanya diterjemahkan tadi sambil atau dalam keadaan hal tersusun atas nakiro sementara sohibul halnya ya pelakunya itu harus isi ma'rifat tadi ya tidak boleh nakiro. Jika keduanya nakiro atau ma'rifat maka pasti sifat ya kalau dua-duanya sama setara ya maka sifat. Maka yang terakhir kemarin ini yang belum dibaca, hal harus selalu mengikuti sohibul hal hanya dalam 2 hal. Dalam dua barometer ya, dua perkara. Yaitu apa? Berkaitan jenis kelaminnya. Kalau laki-laki, maka harus laki-laki juga halnya. Ya, ja'a rojulun jalisan. Ya, ja'a almar'atu jalisatan. Nah, dia mu'annas, sama-sama mu'annas gitu. Nggak boleh dicampur ya. Nah, begitu juga dari sisi jumlahnya. Mufrad, musanna, dan jamaknya jumlahnya. Gitu. Maka hanya 2 ini saja. Tidak boleh mengikuti dari sisi ma'rifat dan nakirohnya. Itu harus beda. Ya, sohibul halnya, pelakunya itu harus ma'rifat, ya. Halnya harus nakiroh. Jadi 2 ini saja aturannya. Saya kira cukup hal. Mungkin kita pindah dulu ya. Kita bahas di kitab yang lain. Udah ketemu kitabnya Pak Rahmat? Belum sempat beli? Apa Ustaz belum sempat ke sana. Kapan Oh, hari belum ke sempat. sana sudah Oh, tutup J. ya. Gampang kok insya Allah ini. Ini mudah ya. Ini udah coret juga nih tempat saya nih. Jadi sekarang kita coba membahas kitab Al-Amsilatul I'rab ya, yang kemarin kita udah sampaikan. Sebenarnya ada banyak buku i'rab ya, cuman yang banyak dipakai ya ini
Misalnya nanti kalau kita ada kesempatan di waktu lain, kita coba bahas buku yang lebih komprehensif ya, lebih lengkap. Ini pengantar saja berkaitan dengan ilmu i'rab. Jadi mengi'rab suatu kata ya itu hanya dilakukan ketika kata itu masuk dalam kalimat. Kalau dia hanya suatu kata berdiri sendiri, ya misalnya dalam kamus atau kita tulis apa namanya list mufrodat itu nggak bisa di-i'rab ya. Suatu kata bisa di-i'rab kalau dia menjadi bagian dari suatu kalimat, begitu ya. Maka di antaranya harus dipahami rukun i'rab itu ada 3. Jadi ini sedikit catatan ya. Berarti rukun i'rab. Jadi kalau orang sholat, kalau mau sah sholatnya diantaranya harus memenuhi seluruh rukun-rukun yang ada. Nah, begitu juga dalam i'rab minimal didatangkan ya 3 bagian. Gitu. Pertama nanti kita coba lihat ya. Contohnya pertama adalah kedudukan dari kata yang akan di-i'rab itu. Kedudukan katanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya kedudukan cuma 5. Apakah subjek, predikat, objek, ya, keterangan atau pelengkap. Ya. Kalau dalam bahasa Arab maka kedudukan itu banyak. Ya, jadi tergantung nanti bisa jadi berupa fiil, bisa jadi berupa isim, bisa jadi berupa huruf. Ya kan? Misalnya kalau fiil ya kita tinggal tegaskan dia fiil apa. Misalnya nanti fiil madi, fi'lun madi, ya. Kemudian fi'lul mudhari, fi'lul amr gitu. Itu kedudukannya cukup gitu kalau fi'il, ya. Kalau dia berupa isim maka kita kenal istilah bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi fa'il gitu dan seterusnya. Nah, kita pakai dan seterusnya karena banyak ya, pilihannya banyak. Kita udah pelajari di marfu'at ya, ada di sana namanya isim kana, khobar kana itu semuanya kedudukan kata itu. Banyak. Kalau di bahasa Indonesia cuma 5, di bahasa Arab ada belasan atau puluhan kalau dikumpulkan ya. Begitu juga kalau nanti dia berupa huruf ya. Misalnya di sana jaa apa? Jaa hasanun minal masjidi. Maka min di sana dia huruf. Nah, maka dilengkapi apa? Huruf jar, harfu jarrin ya, gitu misalnya. Ya. Nah, jadi dia bisa harfun jarrin ya. Bisa jadi apa misalnya inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna ya, dia juga huruf ya. Maka dia itu masuk huruf nasab, harfu nasbin misalnya. Nah, itu kedudukan ya, harf nasab, harfu nasbin dan seterusnya. Nah, ini tadi dan seterusnya. Nah, itu intinya kedudukan kata ya ini adalah salah satu rukun yang wajib didatangkan ketika melakukan i'rab ya dalam kalimat. Kedua, setelah kita menentukan kedudukan kata, kita tentukan hukumnya. Ya, hukumnya apakah wajib, apakah sunnah, mandub? Bukan ya. Itu fikih itu. Maksudnya di sini hukumnya itu kemungkinan ada 5 atau 4 ya. Hukumnya misalnya untuk fi'il madhi maka hukumnya apa? Misalnya ja'a hasanun, ja'a fi'lu madhin. Ya. Nah, itu kedudukannya. Terus hukumnya apa? Mabniun. Wah, ini kok lobet. Ya. Mabniun. Nah, itu kedudukan itu, ya. Nah, terus lawannya mabni apa? Mu'rab. Nah, mu'rab itu tidak disebutkan sebagai hukum, tapi dia dipisah-pisah. Mu'rab itu ada berapa Mas Andi? Ingat ya? Mu'rab Ya, mu'rab ada berapa? ada 9.
Wah, banyaknya. Isu Rob. Lupa saya. Lupa. Kira-kira apa Pak Rahman? Isi mu'rab. Misalnya, mu'rab itu maksudnya, misalnya mubtadaun ya. Misalnya, Hasanun, Hasanun maridun. Hasanun mubtadaun. Hukumnya apa mubtada? Mubtadaun. Marfu. Marfu. Itu Oh, maksudnya. berarti, oh gitu. Berapa Tak kira artinya? isi Kan mu'rab. cuma dua, mabni dan mu'rab. Artinya mu'rab ada Iya. berapa? Marfu, mansub, majrur, majzum. 4 ya. Santum. Itu maksudnya. Jadi pilihannya Oh 5 itu. berarti. Iya, pilihannya berarti 5. Ya. Lumayan. Mabni, kemudian mu'rabnya ada 4 tadi. Marfu, mansub, majzum, dan majrur. Itu maksudnya. Ya. Marfu, dan seterusnya. Seterusnya sudah paham lah. Gitu ya. Setelah itu apa? Setelah hukum, alamatul i'rab. Ya. Tanda i'rabnya. Maka tadi misalnya fi'lun madin mabaniyun alal fathi misalnya. Maka alal fathi itu alamatnya fathah. Ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Itu ya menunjukkan alamat atau tanda i'rabnya. Jadi bisa berupa apa ya? Bisa jadi dhammah, fathah, kasroh, ya, waw, alif, ya kalau dia asmaul khomsah, gitu ya. Kalau dia mansub, ya bisa jadi hasfun nun, bisa jadi hasful akhir. Nah, itulah alamat-alamat yang sudah dihafalkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan seterusnya. Ini ya. Jadi rukun i'rab ya, ini nanti akan kita coba lihat diuraikan oleh penulis ya, rahimahullah taala. Nah, coba kita lihat ya. Misalnya ada suatu kata yang dia berdiri sendiri dan dia juga sebagai kalimat ya. Fa'ala. Jadi di sini beliau memulai dengan mengi'rab semua bentuk-bentuk fiil dulu ya. Dimulai dengan fiil madi, kemudian nanti dori, baru amar sepertinya terakhir ya. Misalnya ada kata fa'ala. Maka ini dalam bahasa Indonesia ini sebuah klausa ya, dia sebuah klausa atau boleh kita sebut sebagai kalimat yang sempurna. Kenapa? Di sana ada subjek, ada predikat, kan ya? Apa subjeknya? Ya subjeknya ya huwa, dia. Dia kenapa? Fa'ala, huwa fa'ala, gitu kan? Dia melakukan suatu pekerjaan. Ini sebuah kalimat sempurna. Kenapa ada subjeknya huwa, kemudian ada predikatnya fa'ala, gitu ya. Meskipun subjeknya tersembunyi gitu ya, tapi ada subjek di sana. Maka diiroblah kalimat ini ya, memunculkan tadi yang pertama adalah kedudukannya. Fa'ala kedudukannya apa? Fi'lun madin ya. Fi'lun atau fi'lun madin ya, fi'lun madin. Fi'lun madin, fi'il madi. Nah, ini kedudukannya. Kemudian hukumnya apa? Mabaniyun. Ini hukumnya ya. Kemudian alamatnya apa? Alal fathi. Nah, maka 3 rukun i'rabnya terpenuhi, pendek sekali kalau fi'ilnya. Ya, fi'lun madin mabaniyun alal fathi, cukup sudah selesai. Nah, kemudian didatangkanlah fa'ilnya ya, subjeknya. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya ya. Wa fa'iluhu, fa'ilnya berupa apa? Dhamirun mustatirun, dhamir mustatir, fihi jawazan ya, yang terdapat di dalamnya, terdapat di dalam fi'il itu, dia terkandung di dalamnya, mustatirun, tersembunyi dalam fi'ilnya, dan dia jawazan, bukan wujuban ya. Kalau jawazan artinya apa? Bisa digantikan dengan isim zohir
ya, isim zahir. Jadi dia ini yang jelasan kalau Bapak ingat itu hanya ada pada fiil madi dan mudhari yang dia mufrad muzakkar maupun muannas, ya. Jadi dia posisinya di ini. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Dia hanya ada di kata fa'ala dan fa'alat, dua ini. Ya, itu namanya jawazan. Maka fa'ala hasanun fa'ala hasanun. Hasan melakukan pekerjaan gitu ya. Maka domir huwa di fa'ala bisa digantikan dengan hasanun, dengan isim zohir gitu. Begitu juga fa'alat, ya, yang perempuan di bawahnya fa'alat Aisyatu. Ya, maka hia, ya, domir hia yang terkandung di sana, mustatir di sana, ya, itu bisa digantikan dengan isim zohir misalnya Aisyah, nah, gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain, ya, yang lain tidak bisa. Tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Ya, misalnya apa? Fa'alta. Ya, misalnya jalasta. Kita mau bilang eh, apa namanya? Kalau tadi kan Hasan duduk di atas meja ya. Misalnya jalasa Hasanun alal kursi, jangan meja, alal kursi. Ya, maka pas tuh ya. Tapi kalau ini eh, kamu duduk di atas kursi, ya, jalasta alal kursi. Ya, boleh nggak didatangkan nama orangnya di sana? Ja'alta Hasanun alal kursi? Enggak boleh. Nggak bisa. Ya, ini nama orang ini hanya cocok kalau dia goib, ya, goib dan ini apa ini mufrad, ya, baik itu muzakkar maupun muannas. Nah, itu namanya jawazan, gitu ya. Eh, ya, bisa dibuka lagi catatannya. Takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Kemudian penulis menambahkan di sini, ya, al jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla lahu minal i'rabi li'annaha jumlatun ibtidaiyatun. Ya. Jumlah yang ada di atas yaitu fa'ala, itu jumlah yang sederhana. Kenapa dia? Minal fi'li wal fa'il, yang dia tersusun atas fi'il dan fa'il, dan kita sudah mengi'rab apa ini? Fi'il dan fa'ilnya itu ya. Afan ini lobet lobet tablet. Oke. Masya Allah. Ini aku tutup. Nah, itu ada tanda.